Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat di seluruh Nusantara. Pagi yang cerah ini, saat semangat kita mulai terbangun. Mari kita bicara tentang sebuah makanan yang aromanya saja sudah bisa membangkitkan kenangan masa kecil. Tape singkong. Manis, legit, sedikit asam, lumer di mulut. Tapi, jujur saja, di antara kita pasti banyak yang sering makan sambil ragu-ragu, bertanya di dalam hati, ini ada alkoholnya. Sebenarnya halal atau tidak ya? Aman atau tidak untuk kesehatan saya? Keraguan ini sangat wajar dan penting untuk dijawab dengan tuntas. Di video ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan mendalam, membongkar habis-habisan 7 keajaiban tape singkong yang luar biasa. Dan yang paling penting, kita akan mengupas tuntas masalah alkohol di dalamnya, berdasarkan sains dan pandangan para ulama, agar tidak ada lagi keraguan di antara kita. Sebelum kita mulai, saya ingin sekali menyapa Anda semua. Tulis nama panggilan Anda dan dari kota mana Anda menonton di kolom komentar ya, biar kita makin akrab. Keajaiban 1 dan 2. Gudang probiotik dan pabrik vitamin B alami. Sebelum kita menyelam ke dalam perdebatan dan peringatan, mari kita terlebih dahulu memberikan penghormatan pada 2 keajaiban terbesar yang ditawarkan oleh tape singkong. Manfaat-manfaat inilah yang menjadikannya lebih dari sekadar camilan, melainkan sebuah makanan fungsional, warisan nenek moyang. Keajaiban 1. Gudang probiotik untuk usus yang sehat. Dan bahagia ini adalah keajaiban terbesar dan paling utama dari tape singkong. Ia adalah yogurt atau kimchi versi Nusantara. Proses fermentasinya secara alami menghasilkan miliaran bakteri, baik hidup atau yang kita kenal sebagai probiotik. Mungkin kita sering mendengar kata probiotik, tapi mari kita pahami lebih dalam mengapa ia begitu penting. Bayangkan, usus kita adalah sebuah taman kerajaan yang luas dan subur. Di dalam taman ini, hidup triliunan penghuni kecil yang disebut mikrobioma. Ada penghuni yang baik, bakteri baik, atau probiotik. Dan ada juga penghuni yang jahat, bakteri patogen. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci dari kesehatan kerajaan tubuh kita. Bakteri baik ini bekerja sebagai pasukan pekebun dan prajurit yang setia. Mereka membantu kita mencerna makanan yang sulit diolah, menghasilkan vitamin-vitamin penting, dan yang terpenting, mereka membentuk sebuah benteng pertahanan yang kokoh di sepanjang dinding usus. Benteng inilah yang menjadi garda terdepan dari sistem kekebalan tubuh kita. Faktanya, sekitar 70% dari sel imun kita bermarkas di sekitar usus. Namun, gaya hidup modern seperti konsumsi makanan olahan, gula berlebih, penggunaan antibiotik yang tidak bijak, dan stres dapat merusak keseimbangan ini. Ia bekerja seperti serangan musuh yang membunuh pasukan baik dan membiarkan para pemberontak, bakteri jahat, mengambil alih kekuasaan. Saat bakteri jahat lebih dominan, berbagai masalah akan muncul. Mulai dari masalah pencernaan seperti perut kembung, sembelit kronis, dan diare, hingga masalah yang lebih luas seperti penurunan imunitas, jadi gampang sakit. Munculnya alergi, peradangan di kulit jerawat, eksim, dan bahkan gangguan suasana hati seperti kecemasan, karena ada jalur komunikasi langsung antara usus dan otak. Good brain axis. Disinilah tape singkong menunjukkan kekuatannya. Saat kita mengonsumsi tape singkong yang tidak dimasak, kita seolah-olah sedang mengirimkan bala bantuan pasukan probiotik, terutama dari jenis bakteri asam laktat, lactobacillus, dan khamir, baik Saccharomyces. Pasukan ini akan membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat, memperbaiki keseimbangan ekosistem, menambal kebocoran pada benteng usus, dan pada akhirnya mengembalikan kedamaian di dalam kerajaan perut kita. Keajaiban 2. Pabrik vitamin B alami untuk energi dan saraf. Keajaiban kedua dari tape singkong adalah kemampuannya yang tak terduga untuk berfungsi sebagai pabrik nutrisi, terutama berbagai jenis vitamin B kompleks. Ini adalah salah satu keunggulan utama dari makanan fermentasi. Prosesnya tidak hanya mengubah rasa dan tekstur, tapi juga secara aktif menciptakan vitamin-vitamin baru yang sebelumnya tidak ada atau hanya ada dalam jumlah kecil di bahan asalnya.
Mikroorganisme di dalam ragi tape adalah para pekerja pabrik yang sangat produktif. Peningkatan drastis vitamin B1 tiamin. Peningkatan paling signifikan terjadi pada vitamin B1 atau tiamin. Apa peran tiamin? Bayangkan, tubuh kita adalah sebuah mobil, dan makanan berkarbohidrat seperti nasi atau singkong adalah bensinnya. Bensin itu tidak akan bisa menyalakan mesin jika tidak ada busi yang memantik apinya. Nah, tiamin inilah yang berfungsi sebagai busi tersebut. Ia adalah koenzim krusial yang dibutuhkan oleh sel-sel kita untuk mengubah karbohidrat glukosa menjadi ATP, yaitu molekul energi utama yang digunakan oleh seluruh tubuh, terutama oleh otak dan sistem saraf. Kekurangan tiamin, meskipun ringan, bisa menyebabkan gejala yang sangat umum kita rasakan. Cepat lelah, lesu, sulit berkonsentrasi, dan brain fog atau kepala terasa berkabut. Singkong rebus biasa memang sumber karbohidrat, tapi kandungan tiaminnya tidak terlalu tinggi. Namun, setelah melalui proses fermentasi menjadi tape, kandungan tiaminia bisa meningkat berkali-kali lipat. Ini menjadikan tape singkong bukan hanya sekadar sumber energi, tapi juga sumber kunci kontak untuk menyalakan energi tersebut. Bonus, mengejutkan, kehadiran vitamin B12, selain vitamin B1, ada bonus lain yang lebih mengejutkan, yaitu kehadiran vitamin B12 atau kobalamin dalam jumlah kecil. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik bagi para ahli gizi. Mengapa? Karena vitamin B12 adalah satu-satunya vitamin yang secara umum dianggap tidak bisa ditemukan pada sumber makanan nabati. Ia hanya ada pada produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Inilah alasan mengapa orang-orang yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan sangat berisiko tinggi mengalami kekurangan vitamin B12, yang bisa berakibat serius pada kesehatan sel darah merah dan sistem saraf. Namun, penelitian menemukan bahwa bakteri-bakteri tertentu yang terlibat dalam proses fermentasi tape ternyata mampu mensintesis vitamin B12, meskipun jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan harian kita dari tape saja. Kehadiran vitamin B12 ini menjadikan tape singkong sebagai makanan nabati yang sangat istimewa dan unik. Keajaiban 3, 4, dan 5. Energi cepat, penyerapan mineral, dan kehangatan alami manfaat. Tape singkong tidak berhenti sampai di situ. Proses fermentasi yang cerdas ini masih menyimpan 3 keajaiban lain yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Mari kita lanjutkan penjelajahan kita. Keajaiban 3. Sumber energi cepat yang mudah dicerna. Keajaiban ketiga, dari tape singkong berkaitan langsung dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis. Sifat-sifat ini bukanlah sekadar untuk kenikmatan lidah, melainkan sebuah indikator dari manfaat fungsionalnya sebagai sumber energi yang unggul, terutama bagi kelompok orang tertentu. Proses fermentasi adalah proses pro-pencernaan. Singkong mentah atau bahkan yang hanya direbus, sebagian besar terdiri dari pati atau karbohidrat kompleks. Pati ini adalah rantai molekul gula yang sangat panjang dan butuh kerja keras dari enzim di dalam sistem pencernaan kita untuk memecahnya menjadi gula. Sederhana glukosa yang bisa diserap sebagai energi. Bagi sebagian orang, terutama para lansia yang produksi enzim pencernaannya mungkin sudah berkurang, atau orang yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Mencerna makanan padat karbohidrat seperti ini bisa menjadi sebuah beban bagi perut. Nah, pada tape singkong, pekerjaan berat itu sudah diambil alih oleh jutaan koki mikro dari ragi. Enzim amilase yang mereka hasilkan telah bekerja tanpa lelah memotong-motong rantai pati yang panjang itu menjadi molekul glukosa yang siap pakai. Analogi sederhananya, tape singkong adalah nasi yang sudah dikunyah lembut oleh para mikroba. Hasilnya, saat kita makan tape, tubuh kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak energi untuk mencernanya. Glukosa di dalamnya bisa langsung diserap melalui dinding usus masuk ke aliran darah dan dengan cepat diantar ke sel-sel yang membutuhkan energi. Sifat mudah dicerna dan cepat diserap ini menjadikan tape singkong sebagai makanan yang sangat baik untuk para lansia yang seringkali mengalami penurunan nafsu makan, dan bagi orang yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit. Keajaiban
4. Meningkatkan penyerapan mineral. Penting keajaiban keempat dari tape singkong mungkin adalah yang paling jarang diketahui. Namun dampaknya sangat penting bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Tape singkong memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pembuka gembok nutrisi, terutama untuk mineral-mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan seng. Di dalam banyak bahan makanan nabati, termasuk singkong, terdapat sebuah senyawa alami yang disebut asam fitat. Senyawa ini sering dijuluki sebagai anti-nutrisi, karena ia memiliki kemampuan untuk mengikat mineral-mineral di dalam sistem pencernaan kita. Bayangkan, asam fitat adalah seorang satpam yang terlalu protektif. Saat ia bertemu dengan mineral berharga, ia akan langsung memeluknya erat-erat dan menggemboknya, sehingga tubuh kita kesulitan untuk menyerapnya. Disinilah proses fermentasi pada tape kembali menunjukkan kehebatannya. Mikroorganisme di dalam ragi tape akan menghasilkan sebuah enzim super bernama fitase. Enzim inilah yang bertindak sebagai juru kunci universal. Tugas utama enzim fitase adalah mencari dan memecah molekul asam fitat. Ia akan menghancurkan gembok yang dibuat oleh asam fitat, sehingga mineral-mineral yang tadinya terikat erat menjadi terbebas dan siap untuk diserap oleh tubuh kita. Dengan berkurangnya kadar asam fitat, penyerapan beberapa mineral penting pun meningkat, seperti kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, dan seng untuk imunitas. Keajaiban 5. Menghangatkan tubuh dan melancarkan sirkulasi. Keajaiban kelima dari tape singkong adalah sesuatu yang mungkin sering kita rasakan secara langsung setelah mengonsumsinya, yaitu sebuah sensasi hangat yang nyaman di dalam tubuh. Sensasi hangat ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, proses metabolisme gula sederhana yang cepat menghasilkan energi dan panas internal. Kedua, kehadiran alkohol atau etanol dalam jumlah kecil. Alkohol memiliki sifat sebagai vasodilator, artinya ia dapat melebarkan pembuluh darah. Saat pembuluh darah melebar, aliran darah ke seluruh tubuh meningkat, membawa serta rasa hangat. Berkat efek inilah, tape singkong secara tradisional sering dipercaya sebagai obat alami untuk mengatasi kondisi masuk angin, atau untuk menghangatkan badan saat cuaca dingin. Efek ini jugalah yang membawa kita ke pembahasan paling krusial di slide berikutnya. Titik kritis. Membedah tuntas alkohol dalam tape. Pandangan sains dan agama inilah bagian terpenting dari pembahasan kita. Bagian yang menjadi sumber keraguan banyak orang. Mari kita bedah secara tuntas, jernih, dan mendalam mengenai kandungan alkohol dalam tape, agar kita tidak lagi salah paham. Fakta ilmiah, bagaimana alkohol terbentuk dalam tape? Pertama, kita harus memahami sains di baliknya. Alkohol yang ada dalam tape adalah jenis etanol. Etanol ini terbentuk 100% secara alami, bukan sengaja ditambahkan. Prosesnya begini, ragi tape mengandung mikroorganisme bernama khamir atau yeast jenis Saccharomyces cerevisiae. Khamir ini akan memakan gula sederhana yang ada pada singkong hasil pemecahan pati oleh kapang. Setelah memakan gula, khamir akan bernapas dalam kondisi tanpa oksigen dan mengeluarkan dua produk sampingan, karbon dioksida gas, dan etanol alkohol. Ini adalah proses fermentasi alkoholik yang sangat alami dan terjadi pada banyak makanan, tidak hanya tape. Buah durian yang sangat matang, nira cairan sadapan pohon aren, adonan roti sebelum dipanggang, semuanya juga mengandung etanol alami dalam kadar tertentu. Kadar etanol pada tape sendiri sangat bervariasi, dari di bawah 1% pada tape yang masih sangat muda, hingga bisa mencapai 7% atau lebih pada tape yang dibiarkan terfermentasi terlalu lama. Pembedahan. Istilah kunci, etanol versus khamri. Sinilah letak kunci pemahaman dari sudut pandang agama Islam, yang seringkali menjadi pertanyaan utama masyarakat kita. Kita harus bisa membedakan dengan tegas antara etanol sebagai sebuah senyawa kimia dengan khamr sebagai sebuah istilah hukum syar'i. Etanol adalah nama senyawa kimia C2H5. Oh, iya, ada di mana-mana, termasuk di dalam buah-buahan matang, cuka, dan bahkan di dalam tubuh kita sendiri, dalam jumlah sangat kecil sebagai hasil metabolisme. Jamur. Di sisi lain,
adalah istilah yang digunakan Al-Quran dan hadis untuk merujuk pada minuman yang memabukkan. Para ulama fikih ahli hukum Islam mendefinisikan khamar secara lebih spesifik sebagai segala sesuatu baik minuman maupun makanan yang memabukkan dan sengaja dibuat atau diproses dengan tujuan utama untuk memabukkan tersebut. Analogi api, niat, proses, dan hasil. Untuk memahaminya lebih mudah, mari kita gunakan analogi api. Api adalah sebuah elemen. Ia tidak baik dan tidak buruk. Ia menjadi baik atau buruk tergantung pada niat, proses, dan hasilnya. Api bisa kita gunakan untuk memasak nasi. Niatnya baik untuk makan. Prosesnya terkontrol memasak, dan hasilnya bermanfaat nasi matang yang menyehatkan. Tapi, api yang sama juga bisa kita gunakan untuk membakar rumah. Niatnya jahat merusak, prosesnya destruktif, dan hasilnya adalah bencana. Begitu pula dengan fermentasi yang menghasilkan etanol. Fermentasi, jamur minuman keras, proses pembuatan bir, arak, atau wine. Sejak awal niat dan tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah produk dengan kadar etanol setinggi mungkin agar bisa memberikan efek memabukkan. Inilah api yang digunakan untuk membakar rumah. Jelas hukumnya haram. Fermentasi tape makanan. Proses pembuatan tape. Niat dan tujuannya adalah untuk membuat makanan, mengubah singkong menjadi penganan yang manis, lembut, dan awet. Terbentuknya etanol di sini adalah sebuah efek samping alami yang tidak bisa dihindari dari prosesnya, bukan tujuan utamanya. Inilah api yang digunakan untuk memasak nasi. Pandangan otoritas menelaah fatwa MUI secara mendalam untuk memberikan ketenangan dan landasan yang kuat bagi kita di Indonesia. Kita bisa merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI. MUI telah membahas masalah ini secara mendalam dan mengeluarkan fatwa yang sangat jelas. Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol menyatakan beberapa poin penting. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung etanol minimal 0,5%, dibuat dengan tujuan untuk memabukkan, dan bersifat haram. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol, seperti tape, hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram, dan jika dikonsumsi tidak menimbulkan efek memabukkan. Logika di balik fatwa ini adalah bahwa ilat atau alasan hukum diharamkannya khamr adalah sifatnya yang memabukkan iskar. Selama sifat memabukkan itu tidak ada pada produk akhir saat dikonsumsi secara wajar, maka ia tidak bisa disebut khamr. Tapi, saat dimakan sebagai camilan dalam porsi yang wajar, misalnya 1-2 potong, tidak akan membuat orang menjadi mabuk. Tentu, jika seseorang dengan sengaja membiarkan tape terfermentasi sangat lama hingga kadar alkoholnya sangat tinggi, lalu memakannya 1 kilogram dengan niat untuk pusing, maka perbuatannya menjadi haram karena niatnya yang salah. Namun, produk tape itu sendiri pada dasarnya adalah makanan halal. Daftar waspada, 7 kelompok yang harus berpuasa dari tape. Meskipun dari sudut pandang kehalalan sudah jelas, bukan berarti tape aman dikonsumsi oleh semua orang dari sudut pandang kesehatan. Kandungan gula sederhana yang tinggi dan alkohol alami di dalamnya membuat tape menjadi makanan yang harus dihindari atau dibatasi secara ketat oleh 7 kelompok orang berikut ini. 1. Penderita diabetes ini adalah kelompok pertama dan yang paling wajib waspada. Bagi penderita diabetes, tape singkong adalah lampu merah yang harus dihindari. Rasa manis legit dari tape adalah glukosa murni, hasil pemecahan pati. Gula sederhana ini akan diserap oleh tubuh dengan sangat cepat, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang tajam dan drastis. Lonjakan ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes dan dapat mengacaukan kontrol gula darah mereka. 2. Ibu hamil dan menyusui. Larangan untuk kelompok ini juga bersifat mutlak, dan alasannya adalah kandungan alkohol alami pada tape. Alkohol, dalam jumlah berapapun, sangat berbahaya bagi janin. Ia dapat dengan mudah menembus plasenta dan masuk ke aliran darah janin, yang dapat mengganggu perkembangan otaknya dan menyebabkan kondisi cacat lahir serius yang disebut fetal alcohol syndrome.
Begitu pula bagi ibu menyusui. Alkohol yang dikonsumsi ibu dapat masuk ke dalam ASI dan terminum oleh bayi. Anak-anak dan remaja sama seperti janin dan bayi. Organ-organ anak-anak, terutama hati dan otak mereka, masih dalam tahap perkembangan yang pesat dan sangat sensitif terhadap efek toksik dari alkohol. Kemampuan hati anak-anak untuk memetabolisme alkohol jauh lebih rendah daripada orang dewasa. Memberikan tape, terutama yang sudah matang dan kadar alkoholnya cukup terasa, kepada anak-anak adalah tindakan yang tidak bijaksana. 4. Penderita penyakit. Liver hati adalah organ utama di tubuh kita yang bertugas sebagai stasiun detoksifikasi. Salah satu tugas terberatnya adalah memetabolisme dan menetralisir alkohol. Bagi seseorang yang sudah memiliki masalah pada hatinya, seperti perlemakan hati fatty liver, hepatitis, atau sirosis, fungsi hatinya sudah terganggu. Memberikan beban tambahan berupa alkohol dari tape, meskipun dalam jumlah kecil, akan semakin memperberat kerja hati yang sudah sakit. 5. Penderita masalah lambung akut MAH atau GERD. Tape yang sudah matang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, hasil dari fermentasi asam laktat dan asam asetat. Selain itu, kandungan alkohol di dalamnya juga bisa bersifat iritatif bagi lapisan lambung. Bagi orang yang menderita MAH akut, gastritis, atau GERD, penyakit asam lambung naik, mengonsumsi tape, terutama saat perut kosong, dapat memicu atau memperparah gejala. 6. Orang yang akan mengemudi atau mengoperasikan mesin ini adalah peringatan keselamatan yang sangat praktis. Jika Anda mengonsumsi tape matang dalam jumlah yang cukup banyak, kandungan alkoholnya berpotensi memengaruhi konsentrasi, kewaspadaan, dan waktu reaksi Anda. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya, jangan pernah makan tape dalam jumlah banyak sebelum atau saat akan mengemudi. 7. Orang dengan sistem imun yang sangat lemah, imunokompromis. Ini adalah kasus yang sangat spesifik, namun penting untuk diketahui. Meskipun probiotik sangat baik untuk meningkatkan imunitas bagi orang sehat, bagi orang dengan sistem imun yang sangat lemah, misalnya pasien yang sedang menjalani kemoterapi atau penderita HIV atau AIDS stadium lanjut, ada risiko teoritis yang sangat kecil bahwa bakteri hidup dari makanan fermentasi mentah justru bisa menyebabkan infeksi. Untuk kelompok ini, semua makanan harus dalam kondisi matang dan steril. Menikmati warisan kuliner dengan ilmu sahabat sehat sekalian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita yang sangat mendalam untuk mengupas tuntas tape singkong. Kita telah melihat 7 keajaibannya yang menakjubkan. Dan yang paling penting, kita telah meluruskan kesalahpahaman seputar kandungan alkohol alaminya. Kita kini paham bahwa alkohol pada tape adalah hasil sampingan alami dari fermentasi makanan, yang secara mendasar berbeda dengan khamr atau minuman keras yang sengaja dibuat untuk memabukkan. Kita juga telah mengidentifikasi 7 kelompok orang yang harus berhati-hati dari sisi kesehatan.